Jadi kalau lihat situasi ini, tren penurunan itu nyata terlihat. Tapi situasi ini masih jauh dari ideal. Kita sampaikan tanpa dikurangi, tanpa ditutup-tutupi. Karena kita percaya bahwa masyarakat di Jakarta menginginkan informasi yang benar, informasi yang bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman MOC yang berbahagia, keterbukaan informasi itu penting di saat kondisi pandemik seperti ini. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya tidak menutup-nutupi data, karena bicara data itu penting. Bisa jadi data jumlah terpapar COVID-19, jumlah yang meninggal dunia akibat COVID-19 dimanipulasi, kan bisa saja. Tapi kalau pemimpin terbuka, mau jujur apa adanya, tidak mau ditutup-tutupi, tidak ada yang ditutup-tutupi, itu yang keren. Nah, Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, menyampaikan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi. Emang benar? Katanya terjadi penurunan dari kasus paparan COVID-19 di Jakarta. Jumlah pasien mulai turun dan rumah sakit sudah mulai agak sepi. Yuk, kita simak saja apa yang disampaikan oleh Pak Anies tentang ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Jakarta yang saya hormati, izinkan dalam kesempatan ini saya akan memberikan update singkat tentang situasi pandemi COVID di Jakarta. Seperti kita telah rutin laporkan lewat kanal-kanal komunikasi Pemprov, angka kasus aktif Jakarta terus berkurang. Bila sebelumnya kita sempat mencapai angka lebih dari 100.000, bahkan pada tanggal 16 Juli 2021 ada 113.000 kasus aktif. Dan kemarin kasus aktif kita sudah turun di angka 64.000. Penurunan kasus aktif ini konsisten dengan tren penurunan di beberapa parameter lain. Misalnya positivity rate kita yang semula sekitar 45%, kini sudah berada di kisaran 25%. Juga pemakaman protap COVID-19 yang pernah mencapai lebih dari 350 pemakaman per hari, kini sudah turun di bawah 200 per hari. Kami terus berkeliling, saya mendatangi rumah sakit, puskesmas, melihat langsung perkembangan di lapangan. Kita juga memantau lewat CCTV, karena ada CCTV yang memantau seluruh kondisi di rumah sakit. Dan tadi pagi juga saya mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih, kemudian RSKD Durensawit. Situasinya sudah jauh berbeda dibanding ketika kita datang di waktu-waktu sebelumnya. Saat itu rumah sakit sangat penuh. Bahkan selasar depan IGD pun itu dipenuhi oleh antrian pasien yang akan masuk ke IGD. Antriannya masuk IGD penuh, IGD-nya penuh, rawat inapnya penuh, ICU-nya juga penuh. Nah, sekarang ini selasar-selasar IGD sudah kosong. Pasien sudah bisa langsung masuk ke IGD. Di dalam IGD-nya juga hanya beberapa orang pasien. Dan situasi ini terlihat di banyak rumah sakit di Jakarta. Artinya apa? Kalau antrian IGD sudah longgar, artinya aliran pasien baru yang datang ke fasilitas kesehatan sudah berkurang. Tidak sebanyak pada beberapa minggu yang lalu. Nah, harapannya nanti yang keluar dari rumah sakit juga semakin banyak. Yang masuk sedikit, karena itu beban rumah sakit menjadi berkurang, tapi yang masih di dalam saat ini masih cukup banyak. Apakah ini artinya pandemi di Jakarta sudah benar-benar aman? Sama sekali belum. Kita harus hati-hati untuk memaknai ini. Kasus aktif hari ini masih 64.000. Artinya apa 64.000 itu? Artinya hari ini ada 64.000 orang yang sudah dinyatakan positif dan belum dinyatakan sembuh. Itulah yang biasa disebut dengan kasus aktif. Jadi di Jakarta tercatat 64.000 orang yang hari ini positif COVID, belum sembuh. Dan angka 64.000 ini adalah 2 kali lebih tinggi
dibandingkan puncak gelombang pertama yang lalu. Jadi ketika kita sekarang mengatakan bahwa kondisinya menurun dibanding bulan lalu, jangan kemudian cepat-cepat puas, karena status hari ini itu masih 2 kali di gelombang pertama dulu. Kemudian yang kedua, positivity rate kita saat ini sekitar 25%. Ini masih jauh di atas rekomendasi ideal dari WHO. Berapa itu? Di bawah 5%. Jadi kalau mau disebut aman itu, bila positivity rate-nya itu di bawah 5%. Apa itu positivity rate? Jumlah orang yang hasil tracing, lalu mereka dites, dari situ ketemu prosentase mereka yang positif. Itulah yang disebut sebagai positivity rate. Nah, Jakarta testingnya, kita sudah melakukan testing sangat tinggi, 15 kali lebih tinggi daripada persyaratan yang diharuskan di WHO. Dan kita selalu di angka yang tinggi. Mengapa? Karena kita ingin bisa menjangkau lebih cepat mereka-mereka yang terpapar positif. Dan kami di Jakarta dari awal, sejak awal pandemi, selalu transparan, menyampaikan data apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi, selalu merujuk kepada pendekatan ilmiah dalam semua kebijakan yang kita ambil, dan selalu menyampaikan apa adanya. Kabar yang ada di Jakarta kita sampaikan tanpa dikurangi, tanpa ditutup-tutupi. Karena kita percaya bahwa masyarakat di Jakarta menginginkan informasi yang benar, informasi yang bisa dipercaya, dan kami pun yakin informasi yang benar, informasi yang dipercaya, ini yang akan membuat masyarakat bisa bertindak dengan benar, bertindak dengan baik, dan sama-sama kita menghadapi pandemi ini dengan cara yang benar. Jadi kembali kepada IGD, alhamdulillah antrian di IGD sudah terurai. Tapi tempat tidur, kamar isolasi masih padat, ICU juga masih padat. Jadi kalau lihat situasi ini, tren penurunan itu nyata terlihat. Tapi situasi ini masih jauh dari ideal. Karena itu penting sekali bagi kita semua untuk yuk kita lanjutkan, yuk kita teruskan momentum perbaikan ini. Urutannya kira-kira begini, situasi yang kita hadapi. Positivity rate kita turun, antrian IGD-nya mulai terurai, tidak lagi ada antrian, kamar IGD-nya mulai longgar. Nah, lalu bertahap, rawat inapnya berkurang, jumlah pasiennya, ICU-nya juga berkurang. Ini kalau kita sering analogikan bahwa situasi ini seperti rumah yang atapnya bocor. Kemarin kita siapkan tempat untuk menampung kebocorannya itu, yaitu dengan ada pasang ember, diperluas embernya, tapi juga harus menambal lubangnya. Fakta seminggu terakhir ini menunjukkan bahwa lubangnya sudah ditambal. Mengapa? Jumlah orang yang terpapar COVID yang harus dirawat mengalami penurunan. Harapannya nanti yang sekarang sedang dirawat bisa segera pulang, yang di ICU segera pulih, sehingga kita bisa menyaksikan kasus aktif makin hari makin sedikit. Karena itu izinkan juga saya mengajak kepada seluruh warga Jakarta, jangan pesimis. Nyatanya kita bisa bersama-sama mulai menurunkan tingkat kegawatan situasi. Minggu lalu, 3 minggu lalu, bulan lalu kita menyaksikan Jakarta menuju kondisi genting. Sekarang kita menyaksikan Jakarta mulai menjauhi kondisi genting itu. Dan ini artinya jangan lengah, jangan kendor. Jangan sampai gelombang perbaikan yang sekarang sudah mulai terasa ini lalu berhenti atau malah berbalik kemudian naik lagi. Kenapa? Karena kita lengah, karena kita kendor, karena kita tidak disiplin. Jadi tetap jaga protokol kesehatan kapanpun, dimanapun, dan terus kurangi mobilitas jika tidak perlu. Dan bagi perusahaan-perusahaan, jangan paksakan karyawan masuk bila itu meresikokan protokol kesehatan di kantor Anda. Ini adalah wujud dari tanggung jawab kita untuk sama-sama menghentikan penyebaran COVID-19. Butir terakhir yang ingin saya sampaikan, mungkin ini yang terpenting, data di Jakarta menunjukkan bahwa
vaksinasi menurunkan resiko keparahan dan resiko kematian akibat COVID secara signifikan. Jadi penurunannya itu nyata sekali. Memang kita harus sama-sama garis bawahi dan kita yakini bahwa kematian itu ada di tangan Allah, tidak maju, tidak mundur. Di sisi lain, kita menyaksikan bahwa tidak ada vaksin apapun yang 100% mencegah kematian. Dan saya selalu garis bawahi, jangan pernah pandang kematian ini sebagai angka statistik. Ini adalah peristiwa tragis, ini adalah saudara kita, ini adalah orang-orang yang kita cintai. Karena itu, hargai setiap nyawa. Oleh karena itu juga, bagian dari ikhtiar kita, mari kita vaksin. Karena kita menyaksikan bahwa semakin tinggi tingkat vaksinasi, maka semakin rendah tingkat risiko. Jadi kita menyaksikan laporan di lapangan bahwa vaksinasi menurunkan risiko fatalitas secara signifikan. Jadi risikonya itu jauh lebih rendah bagi mereka yang sudah tervaksin. Karena itu jangan tunda. Bagi yang belum, yuk segera ikuti program vaksinasi, daftarkan keluarga, daftarkan diri Anda, bisa daftar lewat Jaki, sebuah aplikasi, kemudian Anda lindungi diri Anda sendiri, lindungi keluarga, lindungi tetangga, lindungi orang-orang sekitar Anda. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita sama-sama bersiap untuk bisa melewati masa pandemi ini dengan selamat. Semoga Allah SWT merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman semuanya, apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta. Beberapa hal yang beliau sampaikan adalah keterbukaan informasi, itu cukup penting. Kalau memang benar bahwa terjadi penurunan kasus COVID-19 di DKI Jakarta, itu berarti berita yang positif, berita yang bagus, dan kita support atas semua kinerja yang dilakukan oleh para pejuang, ya, dengan support penuh oleh pemerintah, para tenaga kesehatan, para relawan, kita berbuat semaksimal mungkin. Dan juga untuk warga Jakarta yang sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan, itu kita beri apresiasi. Itu aja informasi singkat hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya undur diri. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.